Oke, saya mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar lagi firman-Mu. Hari ini hamba mulai sharing mengenai sanctification. Sebelumnya hamba telah sharing mengenai bagaimana seluruh manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa dan bagaimana pembenaran yang Engkau lakukan terhadap kami agar kami dapat benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan hari ini kami sadar bahwa setelah kami dibenarkan, kita tidak berstatus, tetapi kami hidup untuk Engkau. Karena itu kami harus kudus, karena Engkau adalah kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lembutkanlah hati kami agar kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan. Lepaskanlah kami daripada jahat, jauhkanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Roma 1 sampai 3 itu berbicara tentang bagaimana Paulus membuktikan bahwa seluruh manusia berdosa. Orang bermoral, orang tidak bermoral, malah penyembah agama pun adalah berdosa. Setelah itu dia membahas tentang justification. Justification dia telah explain, dia sudah diilustrasikan melalui Abraham, dia sudah menjelaskannya lewat berkat-berkat yang didapat dari justification, dan terakhir contohnya dari Adam dan Kristus. Sekarang kita mulai suatu topik lagi yang namanya sanctification. Justification adalah pembenaran sekali kita lahir baru. Sanctification adalah bagaimana kita dibentuk makin lama makin mati untuk dosa, tetapi makin lama makin serupa dengan Kristus yang akan berjalan seumur hidup kita. Inilah sanctification, adalah proses pengudusan. Mari kita baca pendahuluan dulu. Jadi nanti ini Roma 6, 7, 8 itu satu paket, saudara. Ya. Paulus membela doktrinnya tentang pembenaran oleh iman, justification. Dia mengantisipasi 3 keberatan. Jadi ada orang ngomong, jika kasih karunia Allah melimpah ketika kita berbuat dosa, jadi kita mendapatkan suatu izin untuk berbuat dosa. Jadi extreme license, surat izin untuk berbuat dosa saja. Karena apa? Kita akan diampuni kembali. Kan kita mengalami lebih banyak kasih karunia. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah, jika kita tidak lagi berada di bawah hukum, mari kita bebas untuk hidup sesuka kita. Ini juga nggak benar. Dan yang ketiga, kamu telah membuat hukum Allah berdosa. Ini juga salah karena ketidakmengertian mereka tentang fungsi hukum. Ya. Jadi fokus kita hari ini adalah bagaimana kita harus mati bagi dosa. Jadi saya beri judul tadi sanctification, death to sin, mati bagi dosa. Keberatan-keberatan ini membuktikan bahwa pembaca tidak mengerti baik hukum maupun kasih karunia. Nah, di sini diajarkan bagaimana hubungan antara hukum dan kasih karunia. Mereka tidak ekstrim, legalisme di satu sisi dan license di satu sisi. Ya. Jadi ada extreme license sama extreme legalism. Extreme license itu karena kita sudah diselamatkan, ya sudah, kita berbuat dosa aja sebanyak-banyaknya, toh nanti diampuni lagi. Nah, kalau satu sisi adalah kita setelah diselamatkan maka kita harus mematuhi hukum secara sempurna. Itu adalah legalism. Jadi Paulus di sini membela pembenarannya, dia juga menjelaskan tentang sanctification, pengudusan. Dia memberitahukan bagaimana kita dapat menjalani hidup kemenangan, Roma 6, ya, menang dari dosa, kemerdekaan, ya, dimerdekakan dari hukum Taurat, dan keamanan, bagaimana kita bisa aman di dalam Roh Kudus. Ya, dia menjelaskan hubungan kita daging, Roma 6, hukum, Roma 7, dan Roh Kudus, Roma 8. Ya, ingat, ini adalah extreme license, ini adalah extreme legalism, ini live by the Holy Spirit, gitu loh. Ya. Jadi saya mulai lagi. Dalam Roma 6, Paulus memberikan 3 instruksi untuk mencapai kemenangan atas dosa. Pertama, kita harus tahu bahwa kita sudah mati dalam dosa. Nanti dijelaskan. Dan kita harus memandang bahwa kita sudah mati dalam dosa. Kita harus tahu dan kita harus memandang. Ini adalah pikiran, tahu. Memandang itu dalam hati. Prinsip. Jadi ini adalah pikiran, inilah hati. Yang ini adalah kehendak. Jadi seluruh tubuh kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita berikan kepada Tuhan Yesus dan mati kepada dosa. Maksudnya seperti itu.
Tapi untuk kali ini saya akan bahas yang pertama dan yang kedua. Saya mulai. Roma 6 ayat 1 sampai 5. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Nah, kenapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita nggak boleh sengaja berbuat dosa lagi, karena sebenarnya kita telah mati bagi dosa. Bukan saja kita telah mati bagi dosa, dosa tidak berkuasa kepada kita lagi. Contohnya gini, dulu itu kita adalah budak dosa. Yang namanya budak, Tuhan ngomong apa, kita harus lakukan. Jadi dulu kita seperti itu, ya. Dosa suruh kita mencuri, kita nggak bisa ada power untuk tidak mencuri karena kita budak dosa. Tetapi sekarang Tuhan Yesus telah datang, Dia pakai nyawanya sendiri membeli kita. Kita bukan budak lagi, dosa lagi. Jadi dosa itu bukan bos kita lagi. Kita karena kenapa? Udah dibeli sama Tuhan Yesus. Jadi kalau dosa itu ngomong mencuri, kita bilang, oh sorry, kamu bukan bos saya lagi. Bos saya adalah Tuhan Yesus. Kira-kira ceritanya seperti itu. Jadi ini adalah, jadi setelah kita udah dibebaskan dari dosa, kita sudah dinyatakan benar. Kita ada hubungan sama Yesus. Tetapi kita kan masih budak. Yesus kan Tuhan yang agung. Kita lah mulai belajar bagaimana menjadi seperti Yesus agar kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Nggak mungkin gembel sama orang yang berkuasa yang apik banget itu bisa hidup sama sekali. Yang gembel harus tiap kali berusaha untuk menjadi orang yang terpandang. Maka itu namanya sanctification. Jadi pengulangan kata tahu, I know, dalam Roma 6 ayat 3-6-9 menunjukkan bahwa Paulus ingin memahami suatu doktrin dasar. Ya, kehidupan Kristen bergantung pada pembelajaran Kristen. Kewajiban selalu didasarkan pada doktrin. Jika setan dapat membuat orang Kristen bodoh, ia akan membuatnya tetap impotent. Gak bisa apa-apa. Ya, setan mau orang Kristen bodoh. Jadi, aduh, pembelajaran Alkitab nggak mau gitu ya. Kebenaran dasar yang Paulus ajarkan adalah identifikasi orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kematian. Jadi kalau Yesus mati, kita ikut mati dengan Dia. Ya, berarti dosa kita sudah mati. Kalau Dia bangkit, kita juga ikut bangkit. Nggak ada setengah-setengah. Ya, sama seperti kita diidentifikasikan dengan Adam dalam dosa dan penghukuman. Ya, Adam dosa, kita juga dosa. Sama sekali. Kristus bangkit, kita juga bangkit. Demikian juga kita sekarang diidentifikasi dengan Kristus dalam kebenaran dan pembenaran. Di dalam Roma 5 ayat 12, Paulus membuat transisi dari membahas dosa menjadi bakar akar dosa. Dari tindakan prinsip dari buah ke akar. Yesus Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, tetapi Dia juga mati bagi akar dosa yang membuat segala sesuatu dosa, dan kita mati bersama Dia. Jadi saya ada berikan bagan untuk menjelaskan kontras yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah justification, Roma 3 ayat 21 sampai 5 ayat 21. Sebelumnya 1 sampai 3 itu membahas bagaimana semua orang itu mati bagi dosa. Nah, Roma 6 ayat 8 itu membahas tentang sanctification. Jadi Roma 3 sampai 5 itu membahas justification menjadi kebenaran. Roma 6 ayat 8 pengudusan menjadi kebenaran. Nah, inilah substitusi. Dia mati untuk saya. Tetap Dia beli kita dari perbudakan menjadi pengantinnya. Dia mati untuk saya. Akhirnya kita tidak lagi menjadi budak dosa. Dia mati untuk dosa-dosaku. Dan Dia membayar hukuman dosa di kayu salib. Itu adalah justification kan? Kalau sanctification, karena Kristus sudah mati bagi saya, maka saya juga mati bersama dengan Kristus. Karena Yesus mati bagi dosa, maka saya juga mati bagi dosa. Bukan saja Dia membayar hukuman di kayu salib, tetapi
Yesus mematahkan kekuatan dosa agar kita bisa bilang no terhadap dosa. Dulu kita nggak bisa, saudara. Roma 6 ayat 8. Nah, orang percaya sudah mati terhadap dosa. Dengan kata lain, justification by faith bukan hanya masalah hukum. Oh, saya udah beres. Tetapi adalah hubungan yang hidup. Udah di-justify, pasti di-sanctify. Ya, ini adalah pembenaran yang membawa kepada kehidupan. Karena apa? Kristus bangkit, ada kehidupan. Saya di dalam Kristus dan diidentifikasikan dengan Dia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada Kristus terjadi pada saya. Ketika Dia mati, saya mati. Ketika Dia bangkit, akan bangkit. Aku bangkit di dalam Dia. Sekarang saya sekarang duduk bersama dengan Dia di surga. Karena persatuan yang hidup dengan Kristus ini, orang-orang percaya memiliki hubungan yang sama sekali baru terhadap dosa. Hubungan baru terhadap dosa apa? Orang percaya sudah mati terhadap dosa. Jadi istilah Paulus adalah baptisan. Istilah kata Yunani memiliki dua dasar. Arti harafiah adalah mencelupkan atau membenamkan. Makna kiasan adalah untuk diidentifikasikan dengan Kristus. Contoh yang terakhir adalah 1 Korintus 10 ayat 2. Dan semua dibaptis kepada Musa di awan dan di laut. Jadi bangsa Israel diidentifikasikan dengan Musa sebagai pemimpin ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Seperti itu, saudara. Jadi dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi pengalaman baptisan air kita adalah supaya kita ingat bahwa kita telah diidentifikasikan dengan Yesus Kristus melalui baptisan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah baptis air, otomatis kita sudah baptis Roh Kudus. Jadi nggak ada baptisan Roh Kudus yang kedua kali yang untuk bahasa roh, salah, saudara. Jadi setiap kali kita baptis dan dengan iman kita percaya, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya. Dibaptis dalam Yesus Kristus sama dengan pernyataan karena oleh satu roh kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Ada perbedaan antara baptisan air dan baptisan roh. Ketika orang berdosa percaya kepada Kristus, ia segera dilahirkan ke dalam keluarga Allah dan langsung menerima karunia Roh Kudus. Ya, sebuah ilustrasi yang baik tentang hal ini adalah seisi rumah Kornelius ketika mereka mendengar Petrus berkhotbah. Ketika orang-orang ini percaya kepada Kristus, mereka segera menerima Roh Kudus. Setelah itu mereka dibaptis. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada dunia luar secara simbolis bahwa apa yang terjadi di dalam. Jadi, setiap orang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa dan mereka janji mereka membutuhkan, mereka percaya dan mereka diselamatkan. Baptislam, saudara. Sejarawan setuju bahwa cara baptisan di gereja mula-mula adalah selam. Ya, nggak ada yang salah, saudara. Orang percaya itu dikuburkan di dalam air dan diangkat kembali sebagai gambaran kematian, penguburan, dan kematian. Yes. Baptisan dengan pencelupan yang merupakan ilustrasi yang digunakan Paulus dalam Roma 6 ini menggambarkan identifikasi orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ini adalah simbol lahiriah dari pengalaman yang sebenarnya. Jadi baptisan itu adalah simbol sesuatu yang kelihatan, yang menyatakan pengalaman yang ada di dalam. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa pencelupan itu sendiri ya menempatkan mereka ke dalam Yesus Kristus. Karena itu digenapi oleh Roh ketika mereka percaya. Pencelupan mereka adalah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Roh. Roh mengidentifikasi mereka dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Jadi aku mati bagi dosa sama dengan aku disalibkan dengan Kristus. Ini berarti bahwa orang percaya memiliki hubungan baru dengan dosa. Kita mati bagi dosa. Aku disalibkan dengan Kristus. Contohnya gini, saudara. Sebagai contoh, jika seorang pemabuk mati, dia tidak bisa lagi tergoda dengan alkohol. Karena apa? Dia udah mati. Bagaimana dia pengen alkohol lagi? Kenapa dia udah mati? Karena tubuhnya mati untuk semua indera fisik. Dia tidak bisa lagi melihat alkohol, menciumnya, merasakan atau menginginkannya. Nah, di dalam Yesus Kristus kita telah mati terhadap dosa, sehingga kita tidak lagi ingin terus berbuat dosa. Dengan kata lain, hasratnya sudah berkurang atau hilang. Tetapi kita tidak hanya mati terhadap dosa. Yesus mati, dia bangkit kembali. Karena itu kita juga mati bagi dosa, kita juga harus hidup di dalam Kristus. Jadi kita harus melayani dia, baca Alkitab, menyembah, berdoa, segala macam.
Itu karena kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita telah dibangkitkan dari kematian dan sekarang berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Kita berjalan dalam kehidupan yang baru karena kita berbagi hidupnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi aku hidup. Jadi ilustrasi kebangkitan Lazarus. Kebenaran rohani yang luar biasa ini diilustrasikan dalam mujizat kebangkitan rohani Lazarus, Yohanes 11. Jadi ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus telah berada di kubur selama 4 hari. Jadi tidak ada pertanyaan lagi tentang kematiannya. Kalau orang Yahudi, udah 3 hari ke atas, itu mayatnya sudah membusuk. Jadi benar-benar udah mati. Jadi orang tidak dapat berdalih. Dengan kuasa firman-Nya, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Yesus membangkitkan sahabatnya dari kematian. Tetapi ketika Lazarus muncul di pintu kubur, dia dibungkus dengan kain kafan. Jadi Yesus memerintahkan lagi, lepaskan dia dan biarkan dia pergi. Dia telah diperintahkan untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Dalam Yohanes 12, Lazarus duduk bersama Kristus di meja dalam persekutuan dengan dia. Jadi, sekuensnya adalah mati, dibangkitkan dari kematian, dibebaskan untuk berjalan dalam kehidupan baru, dan duduk bersama Kristus. Jadi ini sama seperti fakta kita menggambarkan kebenaran rohani dari identifikasi kita dengan Kristus seperti yang diberikan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ingat nggak? 1, kita mati karena dosa. Kedua, kita dibangkitkan oleh Kristus. Yang ketiga, Allah bekerja di dalam kita. Dan yang keempat, Allah bekerja melalui kita. Oke. Orang Kristen yang suam-suam kuku. Terlalu banyak orang Kristen adalah suam-suam kuku. Mereka hidup antara Mesir dan Kanaan. Jadi hidupnya di padang gurun, saudara. Nggak bisa masuk karena meragukan firman Tuhan. Diselamatkan, tetapi tidak pernah puas. Atau mereka hidup antara Jumat Agung dan Paskah. Jadi mereka mati sama dosa terus, tapi nggak ada kebangkitannya. Percaya pada salib, tetapi tidak memasuki kuasa dan kemuliaan kebangkitan. Roma 6 ayat 5 menunjukkan bahwa persatuan kita dengan Kristus menjamin kebangkitan kita di masa depan jika kita mati. Tetapi Roma 6 ayat 4 mengajarkan bahwa kita berbagi kuasa kebangkitan hari ini. Sejak kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah hatimu pada hal-hal yang di atas. Karena kamu telah mati dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Maka jelaslah bahwa orang percaya tidak dapat dengan sengaja hidup dalam dosa, karena ia memiliki hubungan baru dengan dosa, yaitu diidentifikasi dengan Kristus. Jadi ini adalah bagian pertama. Bagian kedua, Roma 6 ayat 6 sampai 11. Ayat 11 ini nanti saya akan jadikan penutup, saudara ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah kamu hendak memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi setiap hari kita harus pikir, kita sudah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Kristus. Ya, nah, akhirnya apa? Orang percaya itu tidak melayani dosa. Orang percaya telah mati untuk kehidupan lama. Dia telah dibesarkan untuk menikmati hidup baru. Orang percaya tidak ingin kembali ke dalam dosa seperti halnya Lazarus ingin ke kubur dan mengenakan pakaian kuburnya lagi. Kemudian Paulus memperkenalkan 2 fakta. Yang pertama, orang percaya tidak melayani dosa. Dosa adalah tuan yang mengerikan. Dan ia menemukan hamba yang rela di dalam tubuh manusia. Tubuh kita tidak berdosa. Tubuh adalah netral, tetapi tubuh kita dapat dikendalikan baik oleh dosa atau Tuhan Yesus. Tetapi kodrat manusia yang jatuh dalam Adam, yang tidak berubah saat pertobatan, memberikan dosa tempat berpijak dari mana ia dapat menyerang kemudian mengendalikannya. Paulus mengungkapkan masalahnya. Roma 7:18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, tubuh tidak perlu dikendalikan dosa. Karena apa? Yesus Kristus sudah beli. Kita harus say no sama dosa. Sebuah fakta yang luar biasa diperkenalkan di sini.
Manusia lama, ego lama, disalibkan bersama Kristus sehingga tubuh tidak perlu lagi dikendalikan oleh dosa. Kata dihancurkan dalam Roma 6 ayat 6 tidak berarti dimusnahkan. Itu diberikan tidak aktif, tidak berpengaruh. Kata Yunani yang sama diterjemahkan lepas, seperti Lazarus lepas. Ya, sudah dipisahkan, udah bercerai. Jadi, jika seorang wanita meninggal, maka istrinya terlepas dari hukum suaminya dan bebas untuk menikah lagi. Ada perubahan dalam hubungan, ya. Jadi sama seperti kita, kalau kita sudah lepas sama dosa, kita bebas untuk menikah lagi. Menikah dengan siapa? Kristus. Ada perubahan dalam hubungan, ya. Dosa masih ada, hukum masih ada, tetapi tidak memiliki otoritas lagi atas kita, karena sudah mati kitanya. Dosa ingin menjadi Tuhan kita. Ia menemukan pijakan di alam lama dan melalui alam lama berusaha mengendalikan anggota-anggota tubuh. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita mati terhadap dosa dan sifat lama disalibkan sehingga kehidupan lama menjadi tidak berfungsi. Paulus tidak sedang menggambarkan sebuah pengalaman. Dia menyatakan suatu fakta. Ini fakta, saudara. Pengalaman praktis yang akan datang kemudian adalah fakta sejarah bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, juga merupakan fakta sejarah bahwa orang percaya mati bersama dia, dan dia yang mati dibebaskan dari dosa. Dosa dan maut tidak berkuasa atas Kristus. Kita yang di dalam Kristus, oleh karena itu dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Yesus Kristus tidak hanya mati untuk dosa, tetapi dia mati untuk dosa kita, dosa Adam kita. Artinya dia tidak hanya membayar hukuman dosa, tetapi dia mematahkan kuasa dosa. Gagasan tentang kekuasaan ini membawa kita ke Roma 5 ayat 12-21, di mana Paulus membahas kuasa dosa, kematian dan kasih karunia melalui Kristus yang berkuasa dalam hidup kita, sehingga dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Jadi either dosa yang menguasai hidup kita atau Kristus yang menguasai hidup kita. Jadi kalau Kristus tidak menguasai hidup kita, udah pasti dosa yang menguasai hidup kita. Gak ada jalan tengah, saudara. Kristus atau dosa. Penutup, pertanyaan besarnya sekarang adalah, saya percaya atas fakta sejarah bahwa Yesus Kristus mati. Tetapi bagaimana saya dapat membuat ini berhasil dalam pengalaman sehari-hari? Nah, ini yang serunya, saudara. Bagaimana sehari-hari kita bisa menang dalam dosa? Kadang-kadang, daging aku masih berasa aja pengennya kayak begitu. Bagaimana kita bisa pelan-pelan melakukan sanctification ini, pengudusan ini? Ini mengarah pada instruksi kedua dalam Paulus, yaitu pasal 16. Ini harus dihafal, saudara. Saudaraku, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, demikian kamu hendak memandangnya, saudara, tiap hari. Saya sudah mati bagi dosa, tetapi saya hidup bagi Yesus Kristus. Itu aja tiap hari, saudara. Jadi kata memandang di sini adalah terjemahan dari kata Yunani yang digunakan 41 kali dalam Perjanjian Baru, 19 kali dalam Roma saja. Itu muncul dalam Roma 4, yang dimana diterjemahkan sebagai memperhitungkan sebagai. Kita harus memperhitungkan sebagai bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus Yesus. Dan dimana diterjemahkan sebagai mempertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan bahwa sekarang kita itu telah mati bagi dosa dan kita hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi kata impute atau mempertanggungjawabkan mungkin terjemahan terbaik. Jadi memandang juga berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Ini berarti percaya bahwa Tuhan katakan dalam firman-Nya itu benar-benar benar dalam hidup Anda. Paulus tidak mengatakan kepada para pembacanya untuk merasa seolah-olah mereka mati terhadap dosa atau bahkan memahaminya sepenuhnya, tetapi untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan dan mengklaim bagi dirinya sendiri. Memandangnya atau mempertanggungjawabnya adalah masalah iman yang muncul dalam tindakan. Ini seperti mencairkan cek. Jika Anda benar-benar yakin bahwa uang itu ada di rekening giro, Anda akan menandatangi nama Anda dan menarik uangnya. Jadi kalau Anda percaya bahwa kita telah mati bagi dosa, kita bisa lakukan itu di dalam kehidupan sehari kita, bahwa kita benar-benar punya kuasa untuk mengalahkan dosa dan bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk hanya mati bagi dosa. Berarti kamu identifikasi sama Kristus cuma kematian doang.
tapi dia memberitahu kita bahwa kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Dan kemudian kita memerintahkan kita untuk bertindak berdasarkan pandangan tersebut. Bahkan jika kita tidak menindaklanjutinya, cuek aja, faktanya tetap harus begitu, saudara. Oke? Dengan demikian ya firman Tuhan mengenai bagaimana kita mati bagi dosa dan percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk mematahkan kuasa dosa, ya. Nah, nanti di minggu depan kita akan sharing lanjutan dari Roma 6, yaitu bagaimana hidup bagi Kristus. Ada dua macam perhambaan. Hidup bagi dosa, atau menjadi hamba dosa, atau menjadi hamba Kristus. Itu adalah rahasia kemenangan juga. Demikian sharing saya, firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.